Kita gagal untuk membuat suatu perencanaan, itu sama aja kita merencanakan suatu kegagalan. Manajemen risiko ini itu tidak bisa terpisah dari kegiatan kita sehari-hari, dan itu melekat kepada nilai-nilai dan budaya organisasi. Kalau kita bicara masalah risiko, kita tidak bisa terlepas dari masalah yang timbul ya sebagai akibat barangkali dari adanya risiko yang tidak kita kelola atau tidak kita tangani. Itu makanya ada masalah. Jadi mungkin sebagai awal risiko bukan masalah, tapi risiko adalah penyebab jadinya suatu masalah. Kalau organisasi tidak mengelola atau tidak menangani suatu risiko, itu bisa berakibat fatal bagi organisasi itu sendiri. Kalau perencanaan itu kan sebagai langkah penting awal dalam langkah kita untuk mencapai suatu tujuan. Karena ada istilah, if you fail to plan, you plan to fail. Istilahnya kan gitu. Jika kita gagal untuk membuat suatu perencanaan, itu sama aja kita merencanakan suatu kegagalan. Makanya sebenarnya kita sudah ada, kita membuat perencanaan untuk melakukan pencapaian tujuan. Kita menyusun kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu kan. Tapi ada satu yang kayaknya kita lupa gitu, bahwa dalam setiap kegiatan itu ada namanya resiko. Resiko-resiko yang di dalam proses pelaksanaan kegiatan itu bisa terjadi, yang tentunya dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Nah, ya kan? Manajemen risiko adalah itu merupakan suatu proses, ya kan? Suatu proses yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di organisasi, baik itu personilnya maupun juga bagian-bagian unit kerjanya, dalam rangka penetapan strategi untuk mencapai tujuan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi dan juga mengelola kemungkinan-kemungkinan kejadian yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara resiko, itu kita tidak bisa lepas dari manajemen risiko yang merupakan suatu sistem. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Tapi resiko itu sendiri adalah sebenarnya bagian dari suatu sistem, dari mulai kita penetapan konteks. Nah, itu yang kita sebut penetapan konteks itu apa? Ya, penetapan daripada tujuan kita itu apa. Setiap kegiatan itu ada tujuannya itu. Nah, dari tujuan itu kita juga tetapin lagi nanti ini ada di bagian mana nih, di unit kerja yang mana. Nah, itu baru bisa kita identifikasi resiko gitu, ya. Nah, itu jadi bahwa manajemen risiko atau risiko itu, itu adalah bagian dari suatu sistem yang disebut manajemen risiko, ya. Fokus dari manajemen risiko ini bisa kita lihat ada 4 ya, yang bisa mungkin kita sama-sama baca, yaitu manajemen risiko itu tidak hanya berfokus pada tujuan setiap organisasi, tapi juga mulai diarahkan pada tujuan strategis pemerintah. Jadi untuk penetapan tujuan ini atau resiko atas tujuan ini, ya, tujuannya itu bukan hanya lingkupnya di organisasi aja, bukan hanya di kejaksaan aja,
tapi juga tujuan dari pemerintah. Karena apa? Karena kita bagian dari pemerintah. Kejaksaan itu dibentuk, itu pasti setiap tahun punya tujuan-tujuannya yang memang diamanatkan oleh Pak Presiden. Sama juga Pak Presiden selaku kepala pemerintahan, pas pada saat dilantik beliau diberikan amanah untuk mencapai tujuan-tujuan. Sama juga di kita, di organisasi ya, BPKP pun seperti itu, di kejaksaan pun seperti itu. Jadi selain kita nanti menetapkan konteks tujuannya itu adalah tujuan di di masing-masing unit kerja, memperjelas peran pihak yang terlibat. Nanti pas pada saat kita menentukan risiko-risiko itu, pada saat kita melakukan manajemen risiko, kita juga harus tahu siapa pemilik risikonya nih, siapa pengelola risiko. Nanti mungkin saya belum lihat ininya Pak, aplikasinya itu. Karena di masing-masing itu nanti akan kita bisa lihat siapa pemilik risikonya, siapa pengelola risikonya gitu ya, siapa yang nanti yang mengadministrasikan itu gitu. Itu sehingga masing-masing punya tanggung jawab atas itu gitu. Karena risiko itu kembali lagi itu sangat erat kaitannya sama pencapaian tujuan. Di masing-masing unit itu pasti kan punya kan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Makanya nanti kita juga akan bisa lihat apa sebenarnya uraian tugas atau bisnis proses kegiatan-kegiatan dilakukan oleh setiap unit organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah budaya risiko itu menjadi bagian dari manajemen risiko. Jadi Bapak Ibu sekalian, manajemen risiko ini itu tidak bisa terpisah dari kegiatan kita sehari-hari, dan itu melekat kepada nilai-nilai dan budaya organisasi. Ya, jadi bukan berarti bahwa manajemen risiko ini hanya dikerjakan oleh bidang pembinaan, bukan hanya seperti itu. Di bagian pembinaan itu hanya mungkin masalah administrasinya ya toh. Tapi juga pasti di bagian ini ada juga risiko-risikonya, kayak tadi kan, risikonya laporan tidak tidak terkoneksi ya kan, laporan tidak jadi gitu kan. Nah, itu kan ini kan masalah buat kita kan, yang harus kita identifikasi risikonya. Bukan berarti tidak ada masalah, dan itu nanti kita jadi bagian dari kegiatan kita. Sama di di unit-unit substansi teknis itu juga harus melaksanakan risiko. Jadi bukan berarti mereka hanya mengerjakan perkara aja, menyelesaikan kasus gitu. Bukan hanya seperti itu, tapi mereka juga harus mengidentifikasi kira-kira risikonya apa setiap kegiatan yang mereka lakukan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga pedoman pengelolaan risiko ini menunjang pengukuran maturitas manajemen risiko. Ya, karena apa? Ya, kalau kita nanti membuat pedoman itu memang dalam rangka bagaimana pelaksanaan manajemen risiko yang akan kita lakukan itu memang menjadi meningkat terus menerus, istilahnya matur ya, matang lah. Sama juga dengan SPIP barangkali. Pengelolaan risiko itu secara umum pelaksananya itu terbagi atas tiga aspek ya, atau tiga bagian yang tidak terpisahkan ya. Yaitu pertama adalah kita harus mengembangkan budaya sadar risiko. Ya, kalau kita cuma hanya sifatnya seremonial, formalitas, itu rasa-rasanya ya masih belum dianggap ini ya matang lah untuk pelaksanaan manajemen risiko kita. Karena ya kematangan itu bisa dilihat dari bagaimana itu sudah memang menjadi satu dari kebiasaan kita, dari budaya kita.
Selama ini kayaknya kita kalau sudah buat rencana udah jalanin aja kan Pak, seolah-olah asumsi kita, itu tidak ada tuh peristiwa atau kondisi yang bisa menyebabkan rencana atau kegiatan yang kita rencanakan ini bisa tidak terlaksana atau terlaksana tanpa seperti yang kita harapkan gitu. Ya, jadi memang kita sudah ada rencana, tapi kita saat ini masih belum mempertimbangkan atau mengidentifikasi mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan kita menuju tujuan yang sudah kita tetapkan.